Berpikir betapa muskilnya sepasang manusia ini bermaksiat sedemikian mudah, seakan tidak memiliki dosa. Lalu tiba-tiba dalam jarak beberapa meter di depan mereka, gelombang laut mengganas menerjang pinggiran pantai, menghanyutkan siapapun yang ada. Beberapa orang berusaha berdiri, berenang, dan berlari menjauh ke arah daratan. Sebagian mereka sukses menyelamatkan dari terjangan ombak. Namun naas ada 5 laki-laki tak kuasa diseret gelombang laut. Sekejap, pria mabuk yang sedang memesraan di pinggir pantai itu berlarian menuju ke arah 5 orang yang hanyut tadi. Ia berusaha menarik satu persatu laki-laki yang hampir terbawa arus tadi. Ibrahim bin Adham yang melihat kejadian tersebut hanya bisa terdiam, berdiri mematung di tempatnya, antara tercengang dan kejadian yang terjadi begitu cepat di depan matanya, dan juga tidak bisa berenang. Sementara itu, si pria tadi begitu cekatan berlari dan berenang. Tak membutuhkan waktu lama, pemuda mabuk tadi berhasil menyelamatkan 4 orang. Kemudian ia kembali. Namun, bukannya kembali ke perempuan yang tadi sempat ditinggalkan sejenak. Lelaki ini justru menuju ke arah Ibrahim bin Adham. Belum terjawab kebingungan Ibrahim bin Adham, tiba-tiba saja ia mengucapkan beberapa kalimat. Padahal Ibrahim bin Adham tidak bertanya sepatah kata pun. Tadi itu, saya hanya bisa menyelamatkan 4 nyawa, sementara kamu seharusnya menyelamatkan sisa 1 nyawa yang tidak bisa saya selamatkan. Belum selesai kebingungan Ibrahim bin Adham, pria itu kembali berkata, wanita yang di sebelahku itu adalah ibuku, dan minuman yang kami minum tadi hanyalah air biasa. Katanya memberikan penjelasan, seolah ia mampu membaca semua apa yang dipikirkan oleh Ibrahim bin Adham. Kejadian itu mampu menyadarkan sang sufi. Seketika hati beliau dipenuhi sesal dan taubat. Pria yang sempat dianggap ahli maksiat ternyata lebih baik dibandingkan dirinya yang terkenal ahli ibadah. Kejadian itu begitu membekas dalam hidup Ibrahim bin Adham hingga wafatnya. Nah, bila seorang Ibrahim sang sufi saja bisa terjebak dalam prasangka, bisa terjebak dalam perangkap berburuk sangka, bagaimana dengan seorang dengan stigma yang negatif, yang tidak pantas, bahkan terkadang membabi buta? Terkadang bila seorang teman kita yang tak menyapa ketika berpapasan dengan kita sekali waktu, seketika juga terkadang kita beranggapan bahwa ia sombong. Padahal di balik itu ia sedang dirundung masalah, sedang bersedih, atau memang sedang tidak melihat kita. Ketika seorang teman tak memberikan kita pinjaman uang, seketika juga kita menduga bahwa dia pelit. Padahal boleh jadi di balik itu ia sedang berusaha mendapatkan uang untuk kebutuhan ibunya yang sedang sakit dan bayar hutang-hutangnya. Di saat seorang sahabat tak memenuhi undangan kita, boleh jadi terlintas di benak kita, ia orang yang tidak menghargai kita. Padahal boleh jadi di balik itu ia sedang ada tugas yang harus diselesaikan, ada tanggungan yang mesti diselesaikan, sementara dia meminta izin kepada kita sungkan karena menghormati kita. Maka saudaraku, ketahuilah, salah satu penyebab retaknya ukhuwah sesama kita disebabkan karena berburuk sangka. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan, berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk merupakan sedusta-dustanya ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Pesan Nabi ini tentu bukan sekedar pesan biasa,
beliau mewanti-wanti kita umatnya agar senantiasa menjaga diri. Betapa gelisahnya beliau ketika mengetahui ada di antara kita umatnya yang suka saling merendahkan di antara sesama. Berburuk sangka termasuk perilaku yang salah, sekaligus pemantik dosa. Ketika seorang berburuk sangka dan sangkaannya itu benar, maka sama sekali tidak akan mendapatkan pahala untuk dirinya. Sementara bila ia berburuk sangka dan sangkaannya itu salah, maka pasti atas dirinya tetaplah perbuatan dosa. Betapa tak bermanfaatnya berburuk sangka, memberikan stigma dan menghakimi seseorang di antara kita karena sedikit pengetahuan kita tentang dirinya. Maka bertemu dengan semua orang seharusnya menjadi cermin untuk diri kita agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini diawali dengan rasa percaya dan berbaik sangka. Renungkanlah, ketika bertemu dengan anak kecil misalkan, boleh jadi ia lebih baik dibanding kita karena usianya yang masih belia sehingga dia masih sedikit dari dosa dan salah. Di saat bertemu dengan orang tua, seharusnya pun kita berbaik sangka. Boleh jadi dia lebih baik dibanding kita karena usianya, tentu ibadahnya pun jauh lebih banyak dibanding kita. Ketika bertemu dengan orang gila, sekalipun ada kesempatan bagi kita berpikir positif tentangnya, boleh jadi dia pun nanti masuk surga lebih awal dibanding kita. Karena orang gila tidak lagi dibebankan syariat Allah terhadap kewajiban dan dia pun tak diberikan dosa atas apa yang dia lakukan. Boleh jadi orang yang cacat fisiknya, buta matanya, tuli pendengarannya, bisu tak mampu berkata, jauh lebih baik dibanding kita karena inderanya tak digunakan untuk melihat yang salah, tak mendengarkan hal-hal yang salah, dan tak berkata-kata yang cenderung dosa. Oleh karenanya, berburuk sangka meskipun benar tetaplah satu keburukan, dan berbaik sangka meskipun salah tetaplah satu kebaikan.